Shalom Bapak Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali di Suara Marturia, Jumat 23 Mei 2025. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Wahyu pasal 5 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-10. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, segala puji syukur dan hormat kami naikkan kepadamu. Karena begitu besar cinta dan kasih-Mu, sehingga sampai dengan hari ini, sampai dengan saat ini kami menikmati waktu pemberian-Mu, untuk kami boleh melakukan setiap tugas tanggung jawab kami masing-masing. Pada saat ini kami rindu untuk membaca dan merenungkan serta mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati hati kami supaya kami mampu untuk menerimanya, terlebih melakukan dalam hidup kami. Berfirmanlah kepada kami karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Kitab Wahyu pasal 5 ayat 8 hingga ayat yang ke-10. Di bawah perikop kitab yang dimeterai dan anak domba. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas, penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembeli dan dengan darah-Mu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca firman Tuhan, tetapi juga yang mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, Shalom. Ketika kita membaca bagian firman Tuhan yang kita lihat mulai dari ayat 8 hingga ayat yang ke-10, di sana menggambarkan bahwa ada gulungan kitab. Ada gulungan kitab yang dimana itu adalah gambaran surga. Dan gulungan itu ada di tangan Allah. Tentu ketika kita membaca bagian firman ini, kita juga bisa melihat bahwa gulungan ini dibuka oleh anak domba. Dan ketika ia menerima gulungan kitab itu dari tangan Dia yang duduk di atas tahta itu, kita bisa melihat bahwa di sana ada kuasa yang besar. Ia punya tempat yang mulia. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua di hadapan anak domba itu. Ini gambaran di mana mereka melihat anak domba itu sebagai bagian yang harus mereka sembah. Ada penghormatan di sana, dan ini gambaran surga. Ketika mereka sujud menyembah kepada Yesus, kita bisa lihat di ayat yang ke-8. Kira-kira mereka bawa apa? Kira-kira mereka pegang apa? Di sana digambarkan masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Mereka menyanyi, dan itu tanda di mana
Di surga itu ada nyanyian, ada puji-pujian yang mereka naikkan kepada Tuhan. Dikatakan bahwa engkau layak karena engkau telah disembelih, dan seterusnya. Jadi bagaimana dengan hidup kita di hari ini? Kalau kita membayangkan tentang surga, apakah di hari ini kita sudah menciptakan kehidupan yang layak, yang ada dalam gambaran bacaan ini? Ada puji-pujian dan pengakuan kepada Yesus Kristus. Atau jangan-jangan dalam hidup kita saat-saat ini kita bilang kita mengaku kepada Yesus Kristus, tetapi di dalam gambaran perbuatan kita tidak ada sama sekali. Bapak, mama, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, firman Tuhan hari ini mau menolong kita untuk kita kembali, untuk kita berbalik. Kita melihat Yesus Kristus sebagai gambaran untuk kita bangkit dari kehidupan kita yang lama. Kita meninggalkan sisi gelap kita. Kita mematikan keinginan-keinginan kita dan kita bangkit untuk melakukan hal-hal baik dalam hidup kita. Mari kita undang Roh Kudus untuk terus tinggal di dalam kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, saat ini kami sudah selesai membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan memberkati supaya menjadi bagian yang hidup untuk kami melakukannya di dalam hidup kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah mendengarkan suara Marturia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.